Di peternak bebek ini yang saya hasilkan itu ya uang kuliah nggak minta sama orang tua, uang jajan udah di sono, apa jalan-jalan uang untuk keperluan lain nggak mesti minta sama orang tua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irwan Saputra. Di sini saya di Jogja sudah dari tahun 2018. Di sini saya kuliah sambil berternak dan pertanian. Ya kalau kita anak muda sekarang ini kan kita harus nyari kegiatan yang menghasilkan dan tidak meminta uang sama orang tua. Makanya dari itu saya ngambil inisiatif untuk berternak bebek. Di peternak bebek ini yang saya hasilkan itu ya uang kuliah nggak minta sama orang tua, uang jajan udah di sono, apa jalan-jalan uang untuk keperluan lain nggak mesti minta sama orang tua lagi. Makanya saya usaha bebek ini. Mungkin teman-teman yang anak muda yang lain bisa ikut andil dalam berternak bebek ini. Soalnya menguntungkan. Soalnya waktunya nggak terlalu susah, terlalu banyak waktu untuk di bebek. Soalnya kalau aku dulu pertama 2018 itu kan mahasiswa baru semester 1 itu udah terjun dulu itu sistem kuliahnya kan offline. Biasanya dari jam bangun tidur, habis bangun tidur itu jam 7 udah ke kandang. Nanti ke kandang itu 1 jam udah jam 8. Habis jam 8 aku udah siap-siap mandi langsung ke kampus kuliah. Nanti jam 2 ke kandang lagi. Jadi cuman kita melihara bebek ini keuntungannya itu nggak terlalu ribet. Jadi cuman ngasih makan pagi sama sore. Paling kalau bersih-bersih kandangnya cuma 1 minggu. Itu pun dalam hasil keuntungan dari bebek ini ya lihat aja kita kuliah selama ini di Jogja ya, terutama aku udah 3 tahun nggak minta sama orang tua kayak gitu. Pertama itu jamur, cabai udah nyangkul kayak gitu. Kalau jamur itu nggak kuatnya jam 1 jam 2 udah bangun toh malam ya, anak nyiram kayak gitu, panen jam 3 jam 3 pagi itu jam 4 udah berangkat ke pasar Godean kayak gitu. Jadi pasar Godean paginya itu udah kasih makan bebek lagi, jadi nggak kuat aku. Waktu jamur itu juga sudah bebek juga. Jadi putarannya itu tidurnya itu nggak maksimal lagi. Tidur jam 9, nanti jam 1 udah bangun, udah nyiram, jam 2 panen jamur, habis itu jam 3 packing jamur itu, jam 4 udah ke pasar Godean ke pengumpul-ngumpul. Nanti udah ke Godean itu sekitar jam 5 tidur bentar, makan bebek lagi. Habis makan bebek sekitar jam 8 udah mandi ke kampus lagi sampai jam 2 kalau kampus itu tergantung SKS-nya. Habis balik ke kandang bebek sampai jam 4 nanti udah ke lahan lagi, lihat lahan sono. Habis itu pas udah 1 bulanan lebih udah nggak kuat lagi. Kayak gini udah terkuras kayak gitu, Pak. Iya. Sempat jatuh sakit enggak waktu bareng bebek sama jamur itu? Enggak, kalau sakit. Masih muda ya. Energi. Masih muda, energinya. Cuman kayaknya nggak efektif gitu ya. Iya. Kalau lama-lama nanti ya sakit juga akhirnya gitu. Kalau pertama udah tak coba semua Pak dulu. Bawa truk juga pernah, pernah. Enggak langsung bebek ya? Enggak Pak, saya kan dari Jambi itu 2014 kan tamatan SMA. Itu udah kayak supplier sawit, udah supplier karet, udah jual pinang, udah jual pokoknya bawa truk terus. Pokoknya udah mandiri dari tamat SMA itu udah mandiri. Tahun 2018 ada beasiswa ke Jogja, aku disuruh ke Jogja. Terus yang kerja yang di rumah itu tinggal, udah itu kuliah di sini. Kan kalau udah biasa kita usaha-usaha udah biasa mandiri itu
kalau nggak ada kegiatan pasti apa rasa aneh kayak gitu. Iya. Makanya pas apa tak cari usaha yang apa di sini kayak gitu. Beasiswa dari mana waktu itu? Pemerintah atau pemerintah daerah atau dari swasta? Dari PT itu Pak, Oh, dari swasta, PT PT swasta yang ada di kampung situ. Oh. Dapat beasiswa langsung ke Jogja. Sampai saat ini masih pakai fasilitas beasiswa ya? Kalau sekarang nggak Pak. Kalau beasiswa dari PT itu cuman apa ya, keringanan uang masuk pertama kayak gitu. Oh, waktu itu hanya keringanan masuk. Tapi setelah itu semester itu kan tergantung nilai. Kalau kampus kami itu kalau nilainya di atas 3 kita dapat potongan SKS. Tapi alhamdulillah nilai bagus kayak gitu, di atas 3 alhamdulillah dapat potongan juga, cuman bayar apa SKS-nya aja, SPP-nya gratis kayak gitu. Jadi enaknya kayak gitu Pak. Kalau apa untuk inspirasi teman-teman lainnya ya, apapun usahanya tergantung niat kita sendiri. Mau apa ya, mau sukses ya harus kerja keras kayak gitu. Kalau soal apa ya, kalau dulu aku 2018 itu teman pada apa ya, lebih mementingkan kiriman orang tua, yang penting tiap bulan ada kiriman. Kalau aku kan pengennya orang tua nggak mikir lagi, kita usaha, udah hasil dari usaha kita itu mau diapain bisa, untuk kuliah, untuk apa, untuk jalan-jalan dan lainnya gitu. Mungkin itu aja inspirasi saya. Memulainya dari modal kecil apa bagaimana kok bisa sampai berani gitu Mas Ade? Oh gitu Pak. Kalau dulu itu aku cuman apa ya, kenal bebek itu di Jogja, lihat bebek di Angon, di apa, di sawah sama mbah-mbah itu. Wah, tak tanyain sama mbah itu, mbah ini produksinya berapa mbah, apa telurnya. Kalau di Angon apa cuman 50-60%. Tapi kepikiran saya itu cari sistem yang apa ya, kayak nggak di Angon kita ngurusnya buat lokasi, buat kandang yang permanen kayak gitu. Makanya dari situ kepikiran pertama itu sistem apa, bebek kering. Pas itu bikin kandang itu pertamanya itu modal nekat aja sama apa, pokoknya aku harus bisa kayak gitu. Nggak apa, pertama tak pinjamin uang sama orang tua, bikin kandang, bikin apa bebek ini. Dulu kapasitasnya pertama itu 500 bebek, habis itu tak tambahin jadi apa 800 bebek semuanya. 500 itu hitungannya sudah besar loh untuk pemula. Apa nggak takut rugi waktu itu memulainya? Kalau kita ya apa ya, kalau pemikiran orang pintar sama apa orang yang belum apa ya, aku mikirnya kayak gini, kalau kita nggak terjun sekarang kapan lagi? Kalau kita mikir nggak apa, takut gagal ya kapan kita apa usahanya, mending kita jalanin aja. Kalau soal gagal semua apa usaha itu pasti ada gagalnya, pasti ada tantangannya kayak gitu. Kalau pertama itu ya yang dipikirkan pemasaran, nanti banyak telurnya numpuk, pemasarannya gimana apa gimana. Dulu pernah juga ngerasain kayak gitu. Pernah itu ya apa ya, pernah pas numpuknya itu sekitar 10.000 butir telur. Itu susah cari pemasarannya itu. Sampai ke Kuningan kami cari pemasarannya. Tetapi di dalam itu kami cari apa? Cari ide gimana telur bebek ini selain dijual mentah, kita olah apa kayak gitu. Makanya kami kepikiran kami bikin telur asin untuk mengatasi yang numpuk tadi kayak gitu. Tapi sejalannya waktu ada promosi juga di kayak sosmed kayak gitu. Nanti kan kita cari apa langganan kayak gitu. Seiringan waktu kan orang udah tahu nama kita. Sampai-sampai kalau di daerah apa sekitar peternakan ini udah kayak nama panggilan gelar aku itu bukan sarjana apa teknologi hasil pertanian lagi, tapi sarjana bebek, udah dipanggil Ade Bebek di sini. Ya, orang kenal di sini tuh Ade Bebek kayak gitu. Apa bukan sarjana aku lagi ya. Tapi dengan itu tapi aku juga bangga soalnya dari hasil bebek itu pun aku udah semester 6, udah melewati lah masa-masa apanya itu, apa senangannya diri sendiri kayak gitu.
suntikan lagi nggak dana dari orang tua ketika ada rencana tambah kandang ini? Oh enggak Pak, kita kalau sekarang itu kan mulai dari nol lagi tuh yang kandang pertama, tapi kita nggak langsung banyak, kita bertahap dengan uang investasi yang dari hasil Kandang pertama ini. Nggak minta modal lagi. Saat ini udah berapa mesin tetas yang dipunyai? Kapasitasnya berapa DOD? Kalau sekarang baru satu tapi kapasitas 500. 500 DOD sekali menetaskan. Ya sekali metas 500 DOD. Ini sudah masuk tetasan belum? Belum masuk. Belum mulai. Belum. Udah mulai tapi yang ini baru masuk ini, yang bebek baru. Tapi yang apa? Kemarin itu faktor apa ya, telurnya itu. Kalau sekarang kan beli mesin yang full otomatis. Full otomatis itu kita cuman apa, ngontrol airnya aja, kelembapannya aja. Jadi kita mau kerja lain pun nggak apa-apa kayak gitu. Biasanya gitu, Pak. Baliknya telur juga otomatis. Semua otomatis, Pak. Berapa investasi untuk mesin telur itu, Mas? Kapasitas 500 itu 3.250.000. Kok murah sekali ya? Berarti selama ini orang-orang yang nggak memanfaatkan teknologi itu aslinya rugi ya? Sebenarnya iya. Karena dengan harga sekian bisa menetaskan 500 itu prospektif menurut saya. Iya, soalnya kan tenaga kita pun nggak kalau yang manual kan harus balik-balik kayak gitu. Kalau yang full otomatis dengan biaya yang 3 juta per kapasitas 500 itu ya kan nanti sekali tetas sudah bisa untuk invest yang modal awal itu udah bisa nutup kayak gitu. Toh kalau misalkan kita mau usaha jual DOD dengan hasil penetasan itu efektif juga kan? Efektif, Pak. Karena listriknya juga nggak terlalu banyak. Terlalu banyak. Malah yang lebih menguntungkan tuh ya DOD itu. Sekarang DOD berapa kalau dijual? Kalau DOD itu tergantung jenis kelaminnya juga. Kalau kalau jantan tuh lebih murah biasanya. Kalau sekarang 6.500 yang jantan. Kalau yang betina itu 8.000, Pak. 8.000 dengan harga telur 2.000. Biaya listrik? Iya, kalau sampai menetas itu paling berapa buat gitu ya? Kalau kita ngitung itu paling biaya produksinya lah, nggak usah cuma listrik, nggak usah, tapi biaya produksinya gitu. Kalau untuk biaya produksinya itu ya paling 150.000 lah untuk listriknya. 1 bulan atau? 1 bulan. Oh, berarti kita untung besar ya, Mas ya? Dengan bisa, dengan Pak. Asumsi telur 2.000 dijual 8.000, berarti kita ada selisih 5.000 minimal ya, minim loh itu. 5.000. Tapi kan Pak, persentase, nanti tergantung persentase netasnya. Harus kita dapat ilmunya juga cara netasnya. Kalau nyampe 80 sampai 90% kan lumayan dapat hasilnya dari penetasan itu. Tapi kan sekarang itu kan harus milih telur juga. Yang pangon yang dari pabrik ini. Soalnya nanti cangkangnya itu ada yang kalau yang itu lebih keras, nanti cara netasnya yang susah kalau gitu. Biasanya gagal di situ, malah mati biasanya gitu. Kalau yang terlalu keras itu. Makanya harus dapat ilmunya juga penetasannya. Kalau kita cuman beli telur terus ditetaskan, persentasenya kecil ya. Kecil, Pak. Malah lebih nanti malah rugi nanti. Malah rugi ya. Kalau untuk penetasan itu wajibnya itu 50% ke atas harus netas. Baru dapat keuntungan. Kalau 50% ke bawah itu udah rugi. Biasanya kayak gitu. Sama aja kayak bebek petelur itu. Kalau nggak nelur di atas 50 bangkrut. Rugi, Pak. Biaya pakannya tinggi. Biaya pakan. Soalnya persentase pakannya itu kalau yang kapasitas yang 800 itu untuk pakannya aja 600.000 satu hari, Pak. Satu hari 600.000. Iya, padahal telur kalau dengan 80 ekor dengan 80% aja kita 640-an ya. Itu kan sekitar 1.200.000 gitu. Makanya dengan presentasi itu kan 50-50 untuk pakan. Jadi kalau kita merawat bebek atau penetasan itu harus wajib di atas 50% keberhasilan. Kalau di bawah itu udah uang tabungan habis nanti itu. Karena biaya pakannya tinggi. Biaya pakan. Soalnya bebek kalau petelur ini sensitif kali, nggak dikasih makan aja satu kali, 2 hari 3 hari nggak bertelur, turun itu. Presentasinya lebih Pak. Jadi harus diperhatikan asumsi langsung tiap harinya ya, secara konstan.
Kita apa aja lihat yang apa Pak, proses apa, lihat kandang apa itu. Monggo. Nah, ketika memulai ini Mas Ade langsung terjun sendiri apa dibantu oleh orang lain? Kalau dulu pertama kan tak ceritain dulu ya soal bebeknya dulu ya. Dulu itu pernah aku belajar di Joglo Tani. Di situ tuh tempat peternakan, pertanian dan perikanan. Pertama aku itu beasiswanya dapat dari Joglo Tani. Belajar bebek di sono 600. Habis itu aku kepikiran untuk apa bikin usaha bebek juga. Pertama itu aku ya cuman sendiri, terus ada bantu sama bapak angkat di sini kayak gitu. Untuk lokasinya di sini semuanya. Habis itu aku minta sama orang tua modal. Itu modalnya bukan gratis modalnya dikasih uang kayak gitu. Enggak, dikasih tanggung jawab, dikasih uang 100 juta pas itu. Tapi aku harus bayar per bulannya itu 3.110.000 selama 3 tahun dulu itu. Masih tiap bulan ngeluarin uang untuk itu, untuk kuliah, untuk uang jajan, untuk makan di sini udah dari bebek semua kayak gitu. Yang penting kalau usaha itu ya keberanian kita. Kalau mau sukses ya susah dulu, nanti baru hasilnya kemudian kayak gitu. Awalnya tadi saya pikir Mas Ade itu difasilitasi orang tua dengan diberikan suntikan modal tanpa mengangsur seperti itu, Mas. Lah kemudian dari suka dukanya waktu mengangsur itu gimana, Mas Ade? Suka dukanya itu kalau kita ansuran apa ya, ada ansuran per bulan. Aku kan tanggal 28 itu ansuran. Ya kepikiran itu tanggal itu kayak cepet kayak gitu apa, oh udah tanggalnya ini. Tapi kan sebelum kita usaha itu per harinya nanti kita apa ya, ini untuk apa cicilan misalnya yang 3 juta itu disisihin untuk makan ini, untuk kuliah ini bilang. Nanti kita ada kayak apa manajemennya sendiri, itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita hasil bebek kita untuk poya-poya untuk yang lain ya nanti malah gagal semua untuk bayar semua kayak gitu. Pernah terlambat ngangsur nggak, Mas Ade? Kalau itu ya kalau saat pandemi pasti ada lah Pak ya. Soalnya kalau pandemi semuanya pada kena semua. Soalnya pernah pertama awal pandemi itu kan harganya anjlok, telur numpuk. Tapi selama itu bisa diatasi lah kalau ansuran itu tetap bayar kayak gitu. Terus ketika sekarang bangun kandang yang kedua dengan fasilitas baru, dengan cara yang baru, itu difasilitasi lagi apa sudah murni dari hasil yang kandang pertama ini, Mas Ade? Oh ya, ini kan udah apa ya, kandang ini kan tak bikin kandang khusus petelur yang pertama. Yang kedua itu aku beli mesin penetas telur untuk bibitnya kayak gitu. Tak bikin lagi kandang itu sebenarnya udah kandang pertama, udah kandang ayam pertamanya, tapi direnov lagi mau dibikin pembesaran bebek kayak gitu dari hasil yang kandang pertama kayak gitu. Kita kan harus berkembang lah, usaha itu harus berkembang kayak gitu. Investasi kalau ada uang lebih itu lebih baik kita investasi yang bisa memutarkan uang lagi kayak gitu. Ini sudah semester 6, berarti tinggal beberapa saat lagi Mas Ade di Jogja. Nah, dengan investasi kandang baru ini, rencana ke depan Mas Ade sebenarnya apa? Apa mau tinggal di sini, apa mau cari kerja, apa menciptakan pekerjaan? Oh iya. Kan soalnya ya udah semester 6 ya, 2 tahun lagi. Ini mau skripsi atau apa kayak gitu. Soalnya di kuliah aku juga itu kan teknologi hasil pertanian. Nanti dalam ilmu dari kampus itu kan gimana cara mengolah apa yang pernah saya lakukan kayak bisnis ini. Nanti kan dari ilmu dari kampus itu tak aplikasikan di sini. Jadi ya kalau ya rezekinya di sini atau usaha ya sebenarnya nggak kepikiran pulang lagi. Soalnya udah ada usaha di sini, ya kita kembangkan usaha yang ada ini. Kalau bisa kita bikin lapangan kerja untuk ya teman-teman, misalnya teman-teman yang kuliah dari yang lain itu, kalau untuk kita rekrut untuk untuk ngelola kandang ini, jadi dia dapat uang juga kayak gitu. Saat ini kita melihat Mas Ade barusan tadi bahwa
pakan. Oh ya. Pakannya ini meramu sendiri apa langsung sudah jadi nih Mas Adi? Oh ya, kalau dulu pakannya itu apa ya? Kalau dulu pakannya pakai apa? Campur sendiri, tapi apa? Waktunya lebih lama. Sekarang itu kami apa? Kerjasama sama apa? Kayak salah satu perusahaan yang bikin apa? Pakan sendiri kayak gitu. Jadi kami sekarang itu pakai pakan yang udah jadi. Jadi lebih apa? Lebih cepat waktunya untuk mengasih makan, produksinya pun terjamin kayak gitu. Saat ini dengan irama yang sudah mantap, irama yang sudah baku, kesehariannya bagaimana nih Mas Adi? Cara merawat kuliah sambil pelihara bebek ini gimana? Oh iya. Ya sekarang itu lebih enaknya pas Covid ini kan online. Jadi nggak terlalu apa nggak ke kampus. Tapi nggak ke kampus atau ke kampus pun sama. Soalnya bebek ini kita kasih makan jam 7, jam 8 udah selesai. Nanti siang nanti sore itu jam 3, jam 5 ngasih makan lagi. Itu aja tiap harinya kita apa kegiatannya itu aja tiap harinya. Paling kita apa itu pagi ngambil telurnya kayak gitu. Nggak, soalnya bebek itu nggak ribet apanya beternaknya kayak gitu. Paling kalau membersih kandangnya paling 1 minggu, untuk mengganti alas tempat tidurnya itu kita kasih skam. Nah, itu aja tiap minggunya kegiatannya gitu. Skamnya diganti apa diambil terus hanya ditumpui aja gitu? Nanti kan sekamnya itu kan ada kotorannya tuh. Kotorannya itu nanti kita apa sama sekamnya kita ambil masuk karung. Nanti dari olah yang sekam itu kita jadiin pupuk organik kayak gitu. Nah, saya juga nanam pepaya. Jadi pepaya itu nggak beli pupuk, dari pupuk hasil dari sekam tadi yang organik tadi, dari bebek tadi tak kasih pupuk pepaya. Nanti sekam baru masuk lagi, kalau udah nukar lagi ambil lagi untuk pupuk kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi diam-diam ini Mas Adi sekarang sedang membangun konglomerasi ya. Jadi bebeknya ditetasin, pakai mesin sendiri, kemudian dipelihara sendiri. Hasil-hasilnya pun semuanya sudah dicakup semua, untuk pupuknya, untuk apa, sampai sekarang untuk pertanian pepaya dan cabai ya Mas. Kan jadi apa ya? Kalau kita bisa semuanya handle dong. Kan ini biasa dulu pertama itu kan beli bibit siap telur itu 85.000 satu ekor. Kalau dikali sekitar 800 kan sekitar 64 juta lebih kayak gitu. Tapi kalau kita beli mesin penetasnya itu, kita kan cuma beli telur itu kan 2.000 satu bijinya. Nanti ditetasin, nanti kan kita bisa pembesarannya. Jadi kita nggak beli apalagi bibit yang 85.000, kita udah ada pembesarannya itu. Makanya sekarang udah ada kandang yang satunya lagi untuk pembesaran, untuk pengganti akhir dari telur bebek ini gitu. Estimasi selisih beli 85.000 dengan membesarkan dari 0% sampai siap bertelur itu gimana Mas biayanya? Ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak jauh beda, tapi kalau kita pembesaran sendiri kita tuh tahu bibit bibit yang bagus yang petelur. Kalau kita misalnya cuman beli ke pengepul di bebek itu kan kita nggak tahu bibit itu umur berapa atau berapa. Kalau orang pengepul pasti bilang ini bibitnya udah siap telur, tapi kan kita nggak tahu umur. Soalnya bebek itu umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu bentuknya sama kayak gitu. Jadi kita nggak tahu bedanya kayak gitu. Apalagi kita misalnya beli bebek yang kapasitas besar misalnya 500. Kalau pengepul pasti bilangnya ini udah siap telur, nanti 1 bulan udah bilang. Tapi kebanyakan yang terjadi sama teman-teman bebek yang lain itu 2 bulan baru nelor. Jadi kan di dalam bebek itu belum cukup umur. Tapi kalau kita netas sendiri atau telur sendiri netasin sendiri itu kita tahu umurnya berapa kayak gitu. Udah siap udah bisa siap telur belum kayak gitu. Ketika belum memulai dengan usaha penetasan ini, berarti dulu bebeknya itu betina semua ya? Apa baru sekarang aja jantannya ada diikutkan gitu? Iya. Kalau pertama itu betina semua. Kalau pertama ya nggak apa-apa, sekarang baru tak campur laki-lakinya kayak gitu. Supaya untuk bisa ditetaskan. Bisa ditetasin kayak gitu.
kedepannya ini dengan membuka kandang baru, apakah punya niatan untuk bermitra dengan petani yang lain? Kalau itu nanti kita sistemnya, kalau kita netasin sendiri nanti kan ada DOD-nya. Semisalnya teman-teman yang mau belajar dari DOD, nanti kami siap juga mensuplai DOD-nya itu untuk peternak lainnya, untuk pembesaran lainnya, kayak gitu sistemnya besok rencananya kayak gitu. Di bebek akhir pun nanti kita kerjasama sama pemotongan kayak gitu. Nanti akhir udah ada yang ngambil kayak gitu dagingnya gitu, sistemnya kayak gitu. Selama memelihara ini sudah berapa kali akhir keluar akhirnya, Mas? Kalau udah dua kali akhir. Udah 2 kali akhir. Selama ini ada yang nampung semua ya? Udah siap. Soalnya kalau dulu itu biasanya akhir itu bisa tukar tambah kayak gitu Pak. Soalnya misalnya akhirnya 50.000 kan kayak bayarnya 85. Kita cuma nambah 35 kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Bisa di kayak gitu. Suntikan lagi nggak dana dari orang tua ketika ada rencana tambah kandang ini? Oh enggak Pak. Kita kalau sekarang itu kan mulai dari nol lagi tuh yang kandang pertama, tapi kita nggak langsung banyak, kita bertahap dengan uang investasi yang dari hasil kandang pertama ini. Nggak minta modal lagi. Saat ini udah berapa mesin tetas yang dipunyai? Kapasitasnya berapa DOD? Kalau sekarang baru 1 tapi kapasitas 500. 500 DOD sekali menetaskan. Ya sekali menetas 500 DOD. Ini sudah masuk tetasan belum? Belum masuk. Belum mulai. Belum. Udah mulai tapi yang ini baru masuk ini, yang bebek baru. Tapi yang kemarin itu faktor telurnya itu. Kalau sekarang kan beli mesin yang full otomatis. Full otomatis kita cuman ngontrol air kelembapannya aja. Jadi kita mau kerja lain pun nggak apa-apa kayak gitu. Biasanya gitu, Pak. Baliknya telur juga otomatis sama otomatis mesin. Semua otomatis, Pak. Berapa investasi untuk mesin telur itu, Mas? Kapasitas 500 itu 3.250.000. Kok murah sekali ya? Berarti selama ini orang-orang yang nggak memanfaatkan teknologi itu aslinya rugi ya? Sebenarnya iya. Karena dengan harga sekian bisa menetaskan 500 itu prospektif menurut saya. Iya, soalnya kan tenaga kita pun nggak kalau yang manual kan harus balik-balik kayak gitu. Kalau yang full otomatis dengan biaya yang 3 juta per kapasitas 500 itu ya kan nanti sekali tetas sudah bisa untuk invest yang modal awal itu udah bisa nutup kayak gitu. Toh kalau misalkan kita mau usaha jual DOD dengan hasil penetasan itu efektif juga kan? Efektif, Pak. Karena listriknya juga nggak terlalu banyak. Terlalu banyak. Malah yang lebih menguntungkan tuh ya DOD itu. Sekarang DOD berapa kalau dijual? Kalau DOD itu tergantung jenis kelaminnya juga. Kalau yang kalau jantan tuh lebih murah biasanya. Kalau sekarang 6.500 yang jantan. Kalau yang betina itu 8.000, Pak. 8.000 dengan harga telur 2.000. Biaya listrik? Iya, kalau sampai menetas itu paling berapa buat gitu ya? Kalau kita ngitung itu paling biaya produksinya lah, nggak usah cuma listrik, nggak usah, tapi biaya produksinya gitu. Kalau untuk biaya produksinya itu ya paling 150.000 lah untuk listriknya. 1 bulan atau? 1 bulan. Oh, berarti kita untung besar ya, Mas ya? Dengan bisa, dengan Pak. Asumsi telur 2.000 dijual 8.000, berarti kita ada selisih 5.000 minimal ya, minim loh itu. 5.000. Tapi kan Pak, persentase nanti tergantung persentase netasnya. Harus kita dapat ilmunya juga cara netasnya. Kalau nyampe 80 sampai 90% kan lumayan dapat hasilnya dari penetasan itu. Tapi kan sekarang itu kan harus milih telur juga. Yang pangon yang dari pabrik ini. Soalnya nanti cangkangnya itu ada yang kalau yang itu lebih keras, nanti cara netasnya yang susah kalau gitu. Biasanya gagal di situ, malah mati biasanya gitu. Kalau yang terlalu keras itu. Makanya harus dapat ilmunya juga penetasannya. Kalau kita cuman beli telur terus ditetaskan, nggak bisa. persentasenya kecil ya. Kecil, Pak. Malah lebih nanti
malah rugi. Malah rugi ya. Kalau untuk penetasan itu wajibnya itu 50% ke atas harus apa? Harus netas. Baru dapat keuntungan. Kalau 50% ke bawah itu udah rugi. Biasanya kayak gitu. Sama aja kayak apa bebek petelur itu. Kalau nggak nelur di atas 50 Bangkrut. apa? Rugi, Pak. Biaya pakannya tinggi. Biaya Ya? pakan. Soalnya persentase pakannya itu kalau yang kapasitas yang 800 itu untuk pakannya aja 600.000 satu hari, Pak. Satu hari 600.000. Iya, Padahal telur kalau dengan 80 ekor dengan 80% aja kita 640-an ya. Itu kan sekitar 1.200.000 gitu. Makanya dengan presentasi itu kan 50-50 untuk pakan. Jadi kalau kita merawat bebek atau penetasan itu harus wajib di atas 50% keberhasilan. Kalau di bawah itu udah uang tabungan habis nanti itu. Karena biaya pakannya tinggi. Biaya pakan. Soalnya bebek kalau petelur ini sensitif kali, nggak dikasih makan aja apa satu kali 2 hari 3 hari nggak bertelur, turun itu presentasinya lebih apa, Pak. Jadi harus diperhatikan asumsi langsung tiap harinya ya, secara konstan. Kita apa aja lihat yang apa, Pak, proses apa, lihat kandang apa. Ini kita kelihatan aja ini kelembapan dari kandang itu nggak terlalu lembab, itu cukup kering keunggulannya. Jadi ini saya aja di kandang ini nggak terasa bau, soalnya sering kering. Soalnya nanti kotoran itu langsung sinar matahari itu langsung kering kayak gitu. Jadi tetangga yang dekat sini nggak terganggu dengan baunya ini. Makanya saya pakai seperti ini. Kandangnya kayak gini. Kalau untuk atapnya, kalau tempat tidurnya pakai asbes. Kalau untuk pekarangannya ini pakai mulsa ini. Ini satu blok ini ada 50 ekor bebek. Kalau untuk teman-teman untuk mau melihara untuk kapasitas 50 itu ukuran kandangnya itu lebarnya 3, panjang ke depannya itu sekitar 8 meter ya. Nanti kalau lebih bagus untuk kandangnya itu kayak ini, untuk tempat tidurnya tadi sekitar 3 meter tadi pakai asbes, yang depannya pakai mulsa. Soalnya fungsi UV ya, kalau pakai kertas UV plastik UV ini lebih cepat kering tempat pekarangannya itu. Panas ya. Tapi lebih panas. Makanya kalau untuk siang ini bebek itu masuk semuanya. Ini sekarang lagi masuk ke tempat yang asbes. Tapi kalau malam dia kedinginan nanti dia keluar kayak untuk penghangatan badannya. Yang tanah yang menyerap energi matahari dengan plastik UV tadi menyimpan panas ya. Iya, Pak. Tanpa penerangan ya dalam ini. Kalau yang kandang saya nggak pakai penerangan ya kayak gini. Tapi intinya itu tergantung perawatan kita kayak gitu. Kalau soal biaya kandang atau apa semua ini kalau tergantung kapasitas teman-teman mau pelihara kayak itu. Kalau yang untuk saya ini untuk sekedar kandangnya itu habis modal sekitar 35 jutaan dulu. Dalam biaya semuanya kayak itu. Proses pembuatan itu habis dalam waktu 1 bulan kalau yang kandangnya ini. Dari nol masalahnya ya. Dari nol. Dan untuk bibitnya itu kalau udah siap telur ya 1 ekornya 85.000. Udah siap telur gitu. Kalau ya teman yang pemula yang mau beternak ya nggak usah kapasitas besar dulu, ya kapasitas kecil dulu, misalnya 50 ekor kayak gitu. Untuk mengurangi resiko dulu ya. Mengurangi resiko. Soalnya bebek itu kita beli itu nggak langsung nelur, jadi kita harus ada tabungan untuk untuk dia udah nelur kayak gitu. Setidaknya 1 bulan 2 bulan tabungan kita untuk beli pakan bebek kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Intinya jangan terlalu banyak dulu lah. Kalau misalnya bau banyak, harus tabungannya juga banyak kayak gitu. Untuk stok pakan ya. Stok pakan, soalnya bebek ini sensitif soal pakan. Pakannya pun nggak boleh
takarannya itu nggak boleh dirubah-rubah, harus sama takarannya kayak gitu. Kebanyakan ini yang mencari inspirasi itu bapak-bapak yang mau jadi sambilan. Kalau yang semacam sambilan itu gimana Mas nasihatnya Mas? Ya kalau kayak apa ya, bapak-bapak atau pensiunan nggak gitu ya, biasanya juga banyak ya ke sini, ke kandang sini. Soalnya kalau untuk bapak-bapak, soalnya kalau untuk peternak bebek itu malah lebih mudah kayak gitu. Soalnya cuman kasih makan pagi, kasih makan sore kayak gitu. Tapi yang harus dijaga itu ya kelembapan kandangnya. Soalnya masalah bebek itu kalau telurnya itu masalah kandang satu, masalah pakan satu, biasanya kayak gitu. Kalau menurut hitung-hitungannya Mas Ade, berarti antara sistem kering dengan sistem pangon itu produktivitasnya lebih tinggi sistem kering ya Mas Ade? Yeah. Kalau apa sistem kering ini kan full pakan dari pabrikan. Kalau pangon itu kan ke sawah-sawah kayak gitu. Jadi untuk makan untuk tubuhnya bebek itu nggak cukup kalau yang pangon itu. Kalau yang pakan pabrikan sistem kering ini kita melengkapi itu kayak gitu. Berarti untuk bapak-bapak yang mencoba sambilan bebek itu lebih akan efektif kalau sistem kering. Ya, sistem kering. Dikarenakan produktivitas tinggi, tetap ada selisih harga antara telur dan biaya pakan. Biaya pakan. Waktu juga lebih efektif ya Mas Ade? Iya, lebih efektif. Soalnya nanti kalau yang kita pangon itu kan tergantung hasil panen padi orang. Kalau nggak panen ya cari makannya kayak mana kayak gitu. Kalau kayak gini kan menyediakan pakan banyak. Nanti kalau kita melihara banyak kayak gini, sawah siapa yang kita bisa untuk pangonan? Untuk pangonannya. Kalau sistem pangon itu kalau mau pangon ya pangon terus. Kalau yang kayak gini, walaupun sistem kering, sistem pakan pabrikan ya pabrikan semua kayak gitu. Tapi nggak bisa di 1 bulan pangon, 1 bulan pabrikan, malah telurnya itu nggak maksimal. Produktivitas hancur ya, ambiar. Jadi pemasangan UPI ini sebenarnya terakhir ya, sebelum kedapat ilmunya, tetap ini waktu itu hanya asbes sama pagarnya ini ya? Pagarnya aja dulu, tapi pas itu ada musim hujan kok produksi telurnya turun. Oh berarti pas itu terlalu lembab kandangnya, makanya dikasih UV ini untuk mengatasi itu. Setelah dikasih UV, produksinya naik kayak gitu. Makanya di situ ilmunya. Ini masa rontok bulu berapa hari Mas Ade? Kalau masa rontok bulu itu ya sekitar 1 bulanan lah kayak gitu. Apakah tidak mengganggu biaya produksinya Mas Ade ketika tetap mempertahankan rontok bulu ini? Ya kita bertahankan, soalnya rontok bulu itu enggak mesti semua bebek rontok bulu. Biasanya dia kayak sekarang bebek ini, besok bebek yang lain kayak gitu. Tapi kan produksinya nggak terlalu jauh kayak gitu. Setelah rontok bulu itu, apakah menurut pengalaman Mas Ade selama ini produktivitasnya masih tinggi atau sudah menurun jauh? Masih tinggi, nanti kan udah rontok bulu dia balik lagi nelur seperti biasa. Malah lebih besar-besar telurnya biasanya. Di periode yang kedua lebih besar. Sebenarnya setiap bebek itu mengalami rontok bulu berapa kali Mas Ade? Biasanya 2 kali, ada rontok bulu leher, terus ada rontok bulu yang tapi yang untuk rontok bulu leher itu palingan ya 2 minggu udah pulih lagi, biasanya kayak gitu. Sebenarnya secara maksimal umur bebek itu bisa dieksploitasi sampai umur berapa Mas Ade? 18 bulan bisa. 18 bulan udah maksimal ya? Udah maksimal itu. Tapi 12 bulan itu kita lihat juga apa jenis bebeknya, apa udah bisa di akhir atau enggak. Warga Indonesia, itu tadi inspirasi yang coba kita gali dari Mas Ade yang terkenal dengan Mas Ade Bebek ya. Ade Bebek. Apapun sebutannya, apapun ilmunya, kalau kita intinya adalah ulet. Bagaimanapun memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien itu pasti tidak akan merasa lelah, apalagi masih muda. Pasti masih ada energi berlebih yang bisa dimanfaatkan. Seperti pesan Mas Ade tadi, untuk yang bapak-bapak yang mau pakai sampingan akan lebih efektif kalau dengan sistem kering, dikarenakan kita tidak tergantung kepada cuaca, tidak tergantung kepada musim, sehingga kita ketika menjadikan bebek kering ini sebagai sambilan itu akan membuat efektif produktivitasnya lebih mudah, lebih produktif,
dan tentu saja meringankan tenaga panjenengan semua. Inspirasi untuk keluarga Indonesia, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu di atas ilmunya. Ini adalah salam PKK seperti ini. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.